Sebenarnya bagaimana peran pemuda dalam mensukseskan pemilu melalui partisipasi pemilu ini, Pak? Jadi peran pemuda dalam pengawasan pemilu itu penting. Karena apa? Karena pemilik bangsa ini ke depan adalah pemuda itu sendiri. Data terakhir kita tunjukkan bahwasanya lebih 60% itu pemilih itu adalah pemilih kalangan generasi Y dan Z. Artinya mereka lah yang pemilih yang terbesar di ke depan itu. Pemilih pemula atau generasi muda hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Berjumpa kembali di Pojok Pengawasan Podcast. Podcastnya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau seorang dosen, peneliti juga, dan pemerhati pemilu. Kita perkenalkan kepada Bapak Eka Vidya Putra. Aplaus. Oke. Apa kabar, Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk podcast kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tentang pemilu, kaum milenial dan kemudian pemilih pemula dan kaum golput. Ini awalnya fenomena seperti ini, Pak. Banyak yang terjadi anak-anak muda, mungkin dia SMA kelas 12 ya, kalau bisa dibilang kelas 12. Tidak, mungkin ada yang mau tahu, tapi kebanyakan mungkin tidak mau tahu bahwasanya akan ada pemilu di 2024. Banyaknya poster-poster atau baliho-baliho caleg kan seperti itu. Nah, jika saya melihat dan saya pribadi pun melihat mereka apa sih itu fungsi pemilu? Bagaimana pentingnya pemilu, seperti apa dan lain sebagainya. Ini pertanyaan saya pertama, Pak. Apa sih fungsi pemilu di Indonesia ini? Oke, yang saya komentari pertama tentang calon pemilih pemula tadi. Ya, calon betul, pemilih betul. pemula artinya itu bisa kita anggap hari ini siswa kelas 12 lah di SMA. Kebetulan saya bersama teman-teman di mata kuliah Sosiologi Politik di Universitas Negeri Padang mengadakan project Breslening yang sampelnya adalah calon pemilih pemula ini. Calon pemilih pemula dapat kita pahami di situ adalah orang yang pertama kali mengikuti pemilu. Ya. Rata-rata kalau kita anggap anak kelas 12 ini di 2024 itu usianya sudah lebih dari 17 tahun. Betul sekali. Maka saya pengen lihat sejauh mana sih pengetahuan mereka hari ini terhadap pemilu. Ya. Hasilnya cukup di luar dari pendapat kita tadi. Ya. Ternyata lebih dari 82% calon pemilih pemula itu di Sumatera Barat. Ya. Itu akan mengatakan dia akan ikut Ya. pemilu 2024. Ya. Meski kemudian yang tidak ingin ada sekitar 19% mengatakan tidak akan terlibat dan selebihnya cukup besar juga 2% itu mengatakan dia tidak tahu, dia tidak peduli apakah ikut atau tidak. Itu pertanyaan pertama. Artinya adalah pemilih pemula kita siswa 12 itu ternyata mereka akan mengatakan akan mengikuti pemilu. Tapi benar pertanyaan tadi. Jadi kalau pertanyaan pertama bahwasanya mereka apatis, enggak dari hasil survei itu. Tapi benar pertanyaan kedua. Apa sih kita tanya berikutnya, apa sih alasannya dari yang 82% ini mengikuti pemilu? Jawabannya waktu itu yang paling tinggi itu adalah dia mengikuti pemilu itu karena ingin memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, DPR, DPRD, DPRD kabupaten, kota. Itu paling tinggi jawabannya. Apakah jawaban itu betul? Ya jelas betul. Karena pemilu memang ingin memilih tokoh-tokoh seperti itu. Dan yang kedua, jawaban kedua mengatakan karena pemilu itu adalah hak, kata dia. Ya. Saya lupa persentasenya. Kemudian yang ketiga, dia menjawab karena pemilu itu adalah kewajiban. Dan paling dikit, bukan paling dikit sih, ada sedikit sekitar belasan persen itu mengatakan karena pemilu adalah kedaulatan, wujud dari kedaulatan rakyat. Dan yang persennya paling kecil 3% atau 4% nggak peduli aja dia, nggak tahu dia. Dari jawaban-jawaban itu dapat kita sampaikan kenapa saya katakan tadi pernyataan itu betul. Jadi yang menyatakan contohnya dia ingin mengikuti pemilu itu karena ingin memilih presiden dan wakil presiden dan seterusnya. Jawabannya kan betul itu. Betul. Tetapi
kalau kita nilai dari literasi politik, maka generasi calon pemilih di 2024 tadi itu yang masih kelas 3 SMA tadi itu masih melihat pemilu sebagai sebuah aktivitas. Artinya kalau sekedar hanya untuk memilih, ikut memilih orang itu saja, substansi berpemilu kan tidak sekadar memilih. Substansi pemilu juga adalah, substansinya adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Bagaimana dia menggunakan hak kedaulatan dia untuk memilih orang yang bisa memiliki visi yang baik, bisa membawa perubahan pada bangsa ini. Kalau hanya memilih presiden, kan baru aktivitas, baru pengen memilih, belum pada tataran analisis kenapa, siapa, dan mengapa dia harus memilih. Nah, catatan pentingnya di situ adalah memang kita ke depan Bawaslu, KPU contohnya perlu memberikan pemahaman kepada calon-calon pemilih kita ini tidak hanya pada batasan ikut memilih, tetapi adalah kenapa dia harus memilih, mengapa dia harus memilih. Itu pertanyaan pentingnya. Nah, pertanyaan mengapa dia harus memilih itu kan pertanyaan substansial itu. Pertanyaan substansial. Apa sih kita harus memilih? Apa sih tujuan pemilu seperti pertanyaan tadi. Nah, tujuan pemilu pertama kali jelas saja bahwa tujuan pemilu itu diselenggarakan secara narasi paling besar wujud dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ada pemilu. Nah, kenapa pemilu sebagai mekanisme untuk menunjukkan demokrasi? Karena di pemilu itu ada wujud dari bagaimana partisipasi publik. Jadi definisi syarat pertama dari demokrasi itu adalah adanya partisipasi publik. Partisipasi dalam apa? Partisipasi dalam menyelenggarakan pemilu. Itulah yang kemudian mereka bergabung menjadi tim penyelenggara pemilu. Bisa di KPU dengan segala pirantinya yang ada di bawah, bisa Bawaslu dengan pirantinya yang ada di bawah, atau juga bisa menjadi bagian masyarakat sipil ketika melakukan pengawasan pemantauan terhadap pemilu. Kemudian partisipasi kedua bisa dalam bentuk mereka menjadi peserta pemilu, bergabung dengan partai politik atau menjadi salah satu calon kontestan di dalam pemilu itu sendiri. Yang ketiga menjadi pemilih itu sendiri. Menjadi pemilih itu sendiri merupakan bahagian dari bentuk partisipasi politik. Nah, dalam konteks ini maka pemilu bertujuan untuk memberikan hak partisipasi politik masyarakat. Jadi orang yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah, maka dijaminlah hak partisipasi politiknya dalam mengikuti pemilu. Itu satu tujuan pertama. Tujuan kedua dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah untuk menjamin kedaulatan dari rakyat itu sendiri. Demokrasi adalah kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Salah satu bentuk eksekusi dari kedaulatan tersebut adalah dengan mengikuti pemilu. Kenapa pemilu kemudian bentuk kedaulatan yang terbesar itu? Karena pemilulah satu-satunya partisipasi politik yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa dilakukan dengan murah, yang bisa dilakukan dengan melibatkan banyak orang. Ada bentuk partisipasi politik lainnya, contohnya menduduki jabatan politik, tapi itu kan terbatas. Dia bergabung dengan partai politik dulu, dia kemudian mencaleg dulu, terbatas. Menghadiri diskusi-diskusi ilmiah contohnya, itu terbatas juga. Siapa yang bisa menghadiri diskusi ilmiah? Harus tahu tempatnya, kapan diselenggarakan, dan kemudian dia sendiri memiliki literasi yang baik enggak dalam pemilihan, dalam ikut berdiskusi. Maka yang paling umum dilakukan adalah dengan pemilu, karena syarat pemilu itu hanya dua. Syaratnya pertama adalah telah berusia 17 tahun atau dia sudah menikah dan kemudian dia berada di daerah lagi tidak dicabut hak pilihnya. Maka itu tujuan dari
dari pemilu, tujuan yang dampak kita, tujuan yang langsung nampak kita lihat. Tapi lebih luas daripada itu, tujuan pemilu itu juga bicara pada outcome, dampak dari pemilu itu sendiri. Betul. Pak, pemilu yang baik kemudian akan melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang baik. Pemerintah yang memiliki legitimasi yang baik akan mendorong munculnya kesejahteraan ekonomi yang baik akan mendorong namanya kesejahteraan sosial, tertib sosial yang baik pula. Oke, terima kasih. Tadi saya juga mendengar ada satu poin adalah berpartisipasi dalam menjadi pemilih, ya kan? Ya. Kita melihat kalau pemilih pemula otomatis yang bisa mereka lakukan adalah memilih, ya kan? Kalau untuk jadi caleg mungkin masih belum saatnya kan? Bagaimana dan apa dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas itu, Pak? Oke, pertanyaan menantang itu. Mereka sudah menjadi pemilih, punya hak pilih. Lalu menjadi hak pilih tidak cukup saja untuk menciptakan demokrasi yang baik, tidak cukup dengan memiliki hak pilih, tapi tentu saja itu menjadi pemilih yang cerdas. Seperti yang saya bilang tadi, dalam studi saya tadi itu menunjukkan bahwasanya sebagian besar generasi calon pemilih kita di 2024 itu lebih kepada hal yang sifatnya memilih aja, belum pada kategori pemilih yang cerdas itu sendiri. Pemilih yang cerdas itu hanya dapat terjadi jika ada literasi politik yang baik pula. Sekarang apa itu literasi politik? Literasi politik itu adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menghitung, kemudian mendengar peristiwa-peristiwa politik. Tetapi di atas daripada itu adalah ketika dia dikatakan cerdas adalah ketika dia memiliki kemampuan menganalisis dari peristiwa politik. Menganalisis berarti dia tidak hanya mengikuti, dia tidak hanya mendengar, tapi dia juga menganalisis. Nah, putusan-putusan politik dalam pemilu semestinya layak lahir dari proses menganalisis, sehingga mereka tidak gampang masuk pada isu berita-berita bohong, sehingga tidak hanya terkesima melihat seseorang karena popularitas atau karena pencitraan yang dia bangun, tetapi dia seorang yang pemilih yang baik, dia bisa menganalisis apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dari calon-calon yang mereka pilih tersebut. Maka kunci pertama tadi adalah bagaimana literasi politik generasi muda kita hari ini mengalami peningkatan. Apa muatan dari literasi politik? Literasi politik memiliki muatan yang berbeda-beda juga. Pada tahap yang paling dasar tentu adalah kemauan dia untuk berpartisipasi di dalam pemilu itu sendiri. Pada level berikutnya adalah tidak hanya berpartisipasi, tetapi dia bisa menilai siapa yang akan dia pilih dan bisa memahami dengan baik apa sebetulnya substansi dari penyelenggaraan pemilu. Merujuk kepada hasil studi project berkelanjutan tadi, inilah di masyarakat kita, di generasi muda kita, di generasi yang akan memilih di 2024 itu masih kurang. Siapa itu? Mereka yang menjawab bahwa dia mengikuti pemilu itu alasannya karena wujud dari kedaulatan rakyat. Nah, itulah pemilih-pemilih yang sudah sanggup dikatakan sebagai pemilu yang cerdas tadi itu. Jumlah sedikit. Maka tantangan kita sebetulnya bagi KPU, bagi Bawaslu, bagi pemerhati pemilu, bagaimana kita meningkatkan dengan cepat ini kualitas dari pemilih kita. Nah, cara mendekatinya tentu kita melakukan literasi politik dari berbagai macam pendekatan. Apakah itu melalui pendidikan formal di sekolah, atau melalui campaign yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan juga mungkin bagaimana lingkungan memberikan contoh kepada si calon pemilih ini bahwa politik itu bukan sesuatu yang negatif, tapi politik itu adalah sesuatu yang positif untuk kemajuan bernegara ke depan. Dengan adanya politik yang negatif, Pak, tadi saya garis bawahi tadi, dan kemudian kita tahu hoax kan, karena seluruh akses internet sudah bisa diakses oleh siapapun, dari anak sekolah maupun sampai orang tua kan, maka akan berdampak adanya golput kan, seperti itu, Pak, ya kan. Nah, pertanyaannya, Pak,
apakah kerugian secara politik banyak orang yang menjadi golput, khususnya kaum muda? Ya, sebelum saya jawab itu, saya jelaskan itu apa golput dulu ya. Ya. Jadi dalam peristilahannya, golput, ada orang nyebutnya golput, golongan putih. Kemudian bahasa yang itu biasa dipakai oleh oleh anak-anak NGO, bisa kalang-kalang NGO, kalang-kalang akademisi biasanya. Tapi kalau bahasa di penyelenggara, dia lebih sering juga menyebutkan adalah ketidakhadiran di bilik suara atau ketidakhadiran dalam pemilu. Ketidakhadiran dalam itu pemilu. hal yang berbeda. Jadi kalau golput, kita lihat sejarahnya ini berhubungan dengan pelaksanaan pemilu di akhir Orde Baru. Ketika itu Arif Budiman, seorang sosiolog dari Salatiga yang terkenal waktu itu vokal, mengkampanyekan mari golput. Golput itu berarti adalah menjadi pemilih, dia datang ke TPS, tapi merusak surat suara. Jika kalau sekarang namanya suara tidak sah namanya, suara tidak sah itu. Jadi dia datang ke TPS dengan merusak surat suara. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia menilai, gerakan itu menilai bahwasanya penyelenggaraan pemilu penuh dengan rekayasa. Penyelenggaraan pemilu penuh dengan manipulasi. Maka untuk menghambat manipulasi itu, maka pemilih datang ke TPS, tapi gunanya bukan untuk memilih siapa-siapa, tapi untuk merusak suara tersebut. Ini sangat tenden dengan pandangan bahwa pemilu itu akan curang. Itu terjadi di tahun 70-an itu. Dan kemudian bedanya dengan ketidakhadiran ke TPS dan voter itu adalah ini lebih mendekatkan kepada aturan pada pengertian lebih teknis. Siapa yang tidak datang ke TPS, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau golput, dia datang ke TPS, tapi dia rusak surat suara. Nah, tujuan pertama merupakan gerakan politik yang golput. Sedangkan yang kedua bukan gerakan politik, tetapi dia lebih kepada gerakan kultural atau konstitusional, bagaimana orang hadir atau tidak hadir di sebuah pemilihan. Itu dari sisi konsep. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menghindari munculnya golput ini di tengah-tengah masyarakat? Salah satu tadi, sama seperti tadi, kita memberikan pendewasaan politik melalui literasi politik. Literasi politik akan membawa pada mereka tidak menjadi golput. Tapi pada sisi lainnya repotnya adalah golput ini muncul, terutama golput yang tidak bersifat karena teknis. Golput itu muncul karena kesadaran dari masing-masing orang. Orang golput penuh dengan kesadaran itu dianggap positif. Kenapa? Karena dia telah berpikir secara kritis. Kenapa dia memiliki alasan kenapa saya ikut atau kenapa saya tidak ikut. Sedangkan kalau aktivitas sehari-hari aja nggak ikut, kita kategorikan aja malas. Tapi orang yang sinis, orang yang apatis tidak ikut partisipasi karena dia merasa nggak ada gunanya dia berpartisipasi di dalam pemilu itu sendiri. Nah, orang-orang kelompok-kelompok yang golput inilah yang kemudian mesti disadarkan juga bahwa pemilu adalah mekanisme yang sah dalam pergantian sirkulasi kekuasaan. Siapa yang terpilih benar-benar berdasarkan pada apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apa yang diinginkan oleh masyarakat tentu adalah orang yang dianggapnya memiliki kemampuan, memiliki keterampilan untuk memimpin sebuah daerah. Iya. Gitu, jadi seperti itu ya Pak, dampak dari golput itu kan. Dan kita melihat bahwasanya ada beberapa survei tentang partisipasi masyarakat terkait ikut untuk pemilu kan. Dan menurut Bapak Eka, ada tidak dampak buruk dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu ini? Pasti. Dampak buruk yang paling utama itu berkaitan dengan legitimasi. Oke. Jika hari ini lebih banyak orang tidak memilih daripada orang yang memilih, maka legitimasi orang itu akan berkurang. Hal ini sudah terjadi sekarang. Coba simulasikan, hitung jumlah tingkat orang berpartisipasi, lalu hitung jumlah orang tidak berpartisipasi. Itu jumlahnya tidak jauh berbeda itu. Jumlah tidak jauh berbeda itu.
jumlah yang ikut berpartisipasi dan tidak akan ikut berpartisipasi maupun yang tidak ikut berpartisipasi. Itu sangat besar sekali jumlahnya. Nah, tentu kita mengharapkan ini nggak terjadi. Yang kita harapkan tentu saja orang berpartisipasi dalam konteks partisipasi otonom. Arti otonom itu otonomi yang disadarkan. Partisipasi itu ada dua. Ada partisipasi partisipan, dia dimobilisasi untuk datang. Ada partisipasi otonom, dia atas kesadaran sendiri untuk datang ke bilik suara. Oke. Seperti itu ya Bapak. Berarti pentingnya partisipasi itu karena pentingnya partisipasi dalam pemilu berarti ada juga peran pemuda di situ Pak ya. Dan seperti apa peran pemuda menurut Bapak itu? Posisi pemuda dalam pemilu 2024 itu penting. Saya sudah bilang tadi bahwa pemilih 2024 itu lebih dari 66% isinya adalah pemilih pemula atau pemilih pemula. Isinya ada pemilih dari generasi Y dan 66%. Waduh, besar sekali ya. Datanya besar. Sangat besar. Maka ketika sangat besar tersebut, maka kita punya kepentingan itu bagaimana pemilih-pemilih kita itu menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang berpartisipasi dengan full terhadap proses demokratisasi ini. Khusus bagi pemuda harus juga disadari bahwasanya penyelenggaraan pemilu ini bukan untuk generasi hari ini. Oh ya, betul sekali. Masa panjang kehadiran Bawaslu itu, kehadiran pemilu itu untuk kepentingan masa akan datang. Anggota legislatif hari ini, presiden hari ini atau kepala daerah hari ini kan sama kita hari ini ketika pemilu dilaksanakan di 14 Februari itu, dan beberapa bulan setelah itu diumumkan siapa yang mendapat kursi-kursi di legislatif atau dimanapun juga. Maka apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu ketika kita sudah pasti dia memperoleh kursi di panggung politik itu, bagaimana posisi kita? Posisi orang yang kemudian mengusung atau mencalonkan. Tentu dia tidak akan beranjak juga. Apa pekerjaannya segitu juga pekerjaannya. Nah, di generasi muda selama ini cenderung kita jadikan dia hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Yang secara sebagai subjek tetap saja dia orang berpandangan bahwa dia adalah generasi yang lebih senior, generasi yang lebih banyak menelan asam garam bumi ini. Kemudian dia seolah-olah menjadikan partisipasi politik itu menjadikan partisipasi itu hanya sebatas pada gimmick saja. Yang kita harapkan tidak hanya sebatas gimmick saja, tapi dia bisa bergerak lebih maju. 66%-nya adalah pemuda. Ketika dia memilih hari ini, pada prinsipnya dia sedang memilih siapa yang akan memimpin dia di 5 tahun ke depan. Siapa yang dipilih hari ini tentu saja semestinya berkaitan dengan kepentingan dia di 5 tahun ke depan. Maka yang memiliki kepentingan ini baik atau tidak baik sebetulnya bukan partai politik. Yang menginginkan pemilu ini baik atau tidak baik adalah kita sebagai masyarakat warga. Oke. Wah, sangat menarik pembahasannya nih. Begitu pentingnya peran pemuda, apalagi generasi Y dan Z, betul Pak. Terkait pesan Bapak kaum Y dan Z ini untuk menghadapi pemilu di 2024 yang sebentar lagi kan. Seperti apa pesannya Pak? Untuk generasi milenial ke depan, pemilu itu tidak lagi akan kita lihat dari sisi output. Output artinya pemilu ke depan itu, output itu maknanya adalah apa yang dihasilkan oleh pemilu. Apa yang dihasilkan pemilu, kalau kita pemilihan presiden, maka yang dihasilkannya adalah presiden dan wakil presiden. Jika kita pemilunya legislatif, yang dihasilkannya adalah anggota legislatif, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Jika memilih DPD, akan terpilihlah anggota DPD. Jika pilkada, akan hadirlah pasangan kepala daerah. Itu yang output. Tapi ke depan kita harus menggeser cara berpikir kita. Kita tidak lagi membicarakan pemilu dalam konteks output. Tapi kita harus menggeser pemilu itu dari sisi outcome. Apa dampak
dari pemilu. Dampak pemilu, output pemilu belum tentu berdampak terhadap pemilu. Dampak pemilu itu lebih besar daripada itu. Contohnya, jika pemilu itu kita laksanakan dengan jujur dan adil contohnya, maka dampak dia ke depan, maka muncullah masyarakat yang mengerti, yang tertib terhadap peraturan-aturan politik. Jika masyarakat itu berpartisipasi dengan baik, maka dampak dari pemilu itu tersebut adalah munculnya masyarakat yang sadar terhadap politik, yang tidak buta terhadap politik. Jika dampak pemilu itu terjadi sirkulasi kekuasaan politik, maka dampaknya adalah orang kemudian terbiasa bertarung dalam politik, terbiasa dalam mengikuti kontestasi politik yang menjadi yang memang durasi 5 tahun itu tertib politiknya muncul. Nah, ke depan kita mengharapkan pemilih pemula kita, generasi muda kita yang akan berkontribusi bagi outcome pemilu yang lebih baik ini, tidak hanya output saja. Oke. Terima kasih Bapak Eka. Oke, demikianlah bincang-bincang kita di Pojok Pengawasan Podcast. Jangan lupa ya, share, like, dan komen channel Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Oke. Kita tagline-nya dulu Pak. Ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.